Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Sinau Hitungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas soal-soal utul UGM tahun 2019 Matematika Dasar dengan kode 634 ya. Langsung saja nomor 1. Perbandingan jumlah pegawai tetap dan tidak tetap adalah 1:9. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap 2,4 juta dan tidak tetap 1,8 juta, tentukan rata-rata keseluruhan. Nah, berarti disuruh mencari rata-rata gabungan. Nah, rumus rata-rata gabungan X gab ya, rata-rata gabungan itu sama aja X rata-rata pertama dikali jumlah pertama ditambah X kedua N1 tambah N2. Nah, sekarang X1 nya umpamain pegawai tetap, terus 2X2 nya N2 nya jumlah pegawai tidak tetap. Oke, berarti X rata-rata pertamanya berarti tetap, berarti 2,4 dikali N1 nya 1 ya, terus ditambah X2 nya 1,8 dikali 9 dibagi 1 tambah 9. Oke, sama dengan 2,4 ditambah 9 kali 1,8 berapa? 16,2 per 10. Berarti sama dengan berapa itu? 18,6 dibagi 10 berarti 1,86. Nah, Oke, soal selanjutnya adalah nomor 2. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 1 per x plus 1. Tentukan f inverse dot f inverse setengah. Nah, kita bergerak di soal. Di soal ini sama aja apa? Berarti f inverse setengah. Berarti kita cari f inverse dulu nih. F inverse-nya ini apa? Tinggal dibalikan ya. Berarti min x min 1 per x ini dibalik jadi min 2. Nah, jadi f inverse setengah berarti tinggal min setengah min 1 per setengah dikurang 2. Min setengah itu min 3 per 2. Setengah kurang min 2 min 3 per 2. Berarti berapa hasilnya? 1. F inverse setengah sama dengan 1. Berarti ini jawabannya F inverse setengah berapa? 1 ya. Oke, berarti kita cari dari sini. Berarti apa? Min 1 terus min 1 min 2. Berarti berapa ini? Min berapa? 1, sorry. Ini 1, F setengahnya 1 ya. Berarti ini 1. Oke, berarti min 2 per min 1 sama dengan 2. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 3. Limit X menuju 1, akar pangkat 3 9X min 9 per akar pangkat 3X min 1 dipangkatin seperti 3. Nah, coba langkah pertama kita masukin X1 ke fungsinya. Berarti masukin 1 yuk. 9 dikali 1 9 per 9 0. Berarti 0 ya. Ini 0 per ini juga 0 ya, 0 per 0. Kalau 0 per 0 kita pakai L'Hospital. Apa L'Hospital? Turunan atas sama turunan bawah. Oke. Nah, ini kan sama aja 9X min 9 per ini pangkat sepertiga lah ya, ini limit, sorry. Nah, ini X pangkat sepertiga min 1 ya, pangkat sepertiga. Ini artinya apa? Ini artinya limit X menuju 1 9X min 9 per X pangkat sepertiga min 1 pangkat sepertiga.
Oke, kita kerjakan ini, turunan atas, turunan bawah. Ini turunkan, ini juga turunkan. Jadi limit X menuju 1, ini turunannya 9 per, ini berapa ini? 1/3 X, terus 1/3 kurang ini min 2/3. Angkat 1/3. Oke, masukin X nya 1, berarti berapa ini? Ini 1 ya, berapapun berarti ini sama aja. Limit X menurut hingga 9, limitnya nggak usah, langsung 9 per 1/3 pangkat 3, langsung sama aja 27. Oh ini pangkat 1/3 ya, pangkat 1/3 sama dengan 3. Soal selanjutnya adalah nomor 4. Diketahui fx sama dengan akar x kuadrat min ax plus b. Jika f1 sama dengan f, ini bukan f inverse ya, tapi ini adalah turunan f aksen 1. F aksen 1 sama dengan 2, tentukan a plus b. Oke. Nah, kita bergerak satu-satu. Di sini nih, ini berarti ini yang pertama F1 sama dengan 2. Berarti F1 masukin 1, berarti 1 min A plus B sama dengan 2. Jadi apa ini? Ini akar ya, sorry, akar. Nah ini kalau akarnya hilang jadi apa? 1 min A plus B sama dengan 4. Jadi min A plus B sama dengan 3. Kita simpan ya, simpan dulu. Yang kedua apa? F aksen 1 sama dengan 2. Nah sekarang turunannya akar gimana? Ada cara cepatnya turunan akar. Turunan akar inilah taruhlah ini, Y sama dengan akar M. Nah, kalau dari turunannya, berarti turunan dalam. Turunan dalam berarti M aksen ya, turunan dalam per 2 akar M. Begitu juga dengan ini. Berarti kalau nyari F aksen, berarti gimana? Turunannya ini 2x min A per 2 akar X kuadrat min AX plus B. Tinggal masukin F aksen 1 gimana? Masukin 1 berarti 2 min A 2 akar berapa ini? Langsung aja. Ini berapa tadi? 2 ya. Ini udah 1 min A plus B sama dengan 2. Ini kan 2 min A per 2 dikali, ini kan akar 1 min A plus B itu sama dengan 2, berarti ini 2 sama dengan 2. Oke, kali silang. Jadi 2 min A sama dengan 8. Jadi A nya berapa? A nya sama dengan min 6. A nya min 6. Nah sekarang A nya ketemu min 6, berarti substitusi ke sini. Substitusi A nya 6 kan ya. Jadi berapa? Min 6 min 6 ya, sorry, min 6 plus B sama dengan 3. Berarti ini 6 plus B sama dengan 3. B nya sama dengan min 3. Nah udah ketemu kan? A sama B nya udah ketemu, berarti jadi nilai A plus B sama dengan min 9. Soal selanjutnya adalah nomor 5. 3 bilangan real A, B, C dengan C kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya min 14 dan hasil kalinya 216. Tentukan nilai C. Oke, saya umpamain barisannya ada 3 kan ya. Barisannya ini B per R,
koma B, terus B kali R. Nah, ini barisannya. Atau A, terserah. Boleh A, boleh M, boleh B ya. Oke. Yang pertama apa? Jumlahnya adalah min 14. Yang pertama, jumlahnya min 14. Terus yang kedua, kalinya berapa? 216. Nah, kalau di geometri kebanyakan kita bergerak di perkalian dulu. Berarti ini dikali yuk. Berarti ini dikali, berarti B dikali B per R dikali B dikali BR sama dengan 216. Ini coret. Berarti B pangkat 3 sama dengan 216 itu berapa? 6 pangkat 3. Jadi B-nya sama dengan 6. Nah, B-nya 6, berarti barisannya itu 6 per R, 6 sama. Nah, ini barisannya jadi gini nih. Barisannya jadi 6 per R, 6, 6 R. Nah, barisannya jadi begitu. Sekarang kita main ke jumlah. Berarti 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan min 14. Nah, supaya R-nya hilang, kita dikali R semua. Jadi 6 plus 6R plus 6R kuadrat sama dengan min 14R. Pindah ke sana semua, jadi apa? 6R kuadrat plus 20R plus 6 sama dengan 0. Oke, dibagi 2 semua. Dibagi 2. Jadi bagi 2, 3R kuadrat plus 10R plus 3. Nah, habis itu mencari nilai R-nya. Oke, berarti difaktorkan ya. Faktor biasa, ini 3R, ini R. Kalau dikali 3 kan ya. Berarti otomatis ini 3, ini 1. Plus cek aja nih. Pasti hasilnya 3R kuadrat plus 10R plus 3. Nah, di sini berarti didapat R-nya sama dengan min 1/3 sama R-nya sama dengan min 3. Sama, sorry ya, R-nya min 1/3 sama R-nya min 3. Oke, kita mencari nilai C kan ya. Tentukan nilai C. Berarti ini A, ini B, ini C. Oke, cek satu-satu yuk. Cek satu-satu yang pertama. Yang pertama, jika R-nya itu min 1/3. Berarti gimana barisannya? 6 per min 1/3, 6. Terus 6 kali min 1/3. Berarti berapa ini? Min 18, 6, min 2. Sekarang R-nya min 3. Oke. R-nya min 3, berarti 6 per min 3, 6, 6 min 3. Berarti min 2, 6, min 18. Oke. Dari sini, ya dibandingin ini sama ini kan ya. Kan A sama C, ini A sama C. Ini C-nya lebih besar kan? Berarti ini enggak. Kalau ini A sama C. Nah, C-nya berarti lebih kecil kan ya? A lebih kecil, A lebih besar C. Berarti C-nya lebih kecil kan? Berarti udah benar. Berarti nilai C-nya adalah min 18. Oke. Soal selanjutnya adalah nomor 6. Jika matriks A sama dengan 1,
Y, X, Z, dan K merupakan skalar. Sehingga A plus K A transpose sama dengan min 1, min 7, 5, min 2. Tentukan nilai X plus Y plus Z. Oke, ini matriksnya adalah matriks 2 kali 2. Langsung saja. Langsung kita mainkan di sini nih. Ya. A-nya apa maksudnya yuk? 1 Y X Z plus K transpose. Karena apa? Transpose itu balikan. Baskom, baris kolom menjadi kolom baris. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti ini min 1 5 min 1 5. Sorry. Ini 1 X Y sama Z. Oke. Sama dengan min 1, min 7, 5, min 2. Karena K-nya skalar, apa itu skalar? Skalar itu angka ya, angka. Berarti bisa dikali ke dalam nih. Berarti ini 1 Y X Z plus K kali 1 K kan? K kali Y, KY, KX, KZ sama dengan min 1, min 7, 5, min 2 nih. Nah, sekarang penjumlahan, berarti penjumlahan itu yang seletak ya. Kalau penjumlahan berarti seletak. Berarti saya ambilin dulu. Ya, yang seletak kan? Seletak maksudnya apa? Baris 1 kolom 1 semua ya. Oke, yang pertama berarti apa? 1 plus K sama dengan min 1. Berarti K sama dengan min 2. K-nya min 2. K-nya min 2. Sekarang serah mau yang mana? Kita cari K-nya kan udah ketemu nih. K-nya udah ketemu, berarti yang paling mudah kita dapat ini ya. Ini nih, mudah nih. Ntar kita ketemu nih. Nomor 2, Z. Berarti Z ditambah ya. Kata tadi apa? Min 2 kan? Ditambah min 2Z sama dengan min 2. Berarti min Z sama dengan min 2. Z-nya sama dengan 2. Nah, ketemu Z-nya 2, K-nya min 2. Nah, sekarang mencari nilai X dan nilai Y. Oke. Sekarang mainkan di yang belum ya. Berarti yang ini. Berarti baris pertama, kolom kedua. Kita mainkan. Berarti yang ketiga ya. Kolom ketiga. Berarti apa ya? Berarti X plus KY. K-nya apa? Min 2 ya. Berarti min aja nih. Min 2Y sama dengan 5. Oke, yang nomor 4. Y sama KX kan ya. Berarti X dulu dah. X dulu berarti min 2X plus Y sama dengan min 7. Oke. Sekarang eliminasi ya. Nah, karena kita akan mencari X, Y kan, Z udah ketemu kan? X plus Y kan ya. Berarti langsung aja nih. Biar lebih cepat, langsung nih. Boleh dikurang, boleh tambah. Berarti yang mana enaknya? Oke, kita pakai plus ya. Semua kita pakai plus. Ini tambah ini, min X ya, min X. Ini tambah ini, min Y sama dengan min 2. Kali min semua ya. Berarti apa? X plus Y sama dengan 2. Udah ketemu nih, X plus Y-nya 2. Berarti kita udah dapat nih. Jadi nilai dari X plus Y plus Z sama dengan X plus Y berapa? 2. Z-nya 2. Berarti sama dengan 4.
Soal selanjutnya adalah nomor 7. Jika cos A sama dengan sepertiga ini ya, 1/3. Tentukan sin 180 plus A plus sin 90 plus A per tan A. Oke, kalau diketahui cos A, berarti kita bisa tentukan sin sama tan, yaitu menggunakan segitiga bantu, yaitu segitiga siku-siku. Ya, siku-siku dengan sudutnya ini A. Berarti cos rumusnya apa? Cos itu samping per miring. Berarti sampingnya 1, miringnya 3. Oke. Berarti depannya berapa? Berarti depannya akar dari 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat kan? Berarti berapa? 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2 lah ya. Oke. Nah, ntar bisa diketahui ini sin, cos, dan tan. Langsung kita ke soal. Ini adalah kuadran, ini relasi. Apa bedanya kuadran dan relasi? Kalau kuadran itu bentuknya dia tetap, sedangkan relasi dia akan berubah. Nah, ini kuadran berapa ini? 180 plus A, kuadran 3. Jadi ini hasilnya adalah kuadran 3 sin bernilai negatif, min sin A plus ya sin 90 plus A. 90 plus A apa? Kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 sin bernilai positif. Nah, karena dia relasi, berarti berubah sin menjadi cos. Jadi cos A per tan A. Oke, tinggal masukin di sini nih. Sin A berarti apa? Min depan per miring, berarti min 2 akar 2 per 3 ya, ditambah cos A nya 1/3 per tan-nya berarti berapa? Desa depan per samping 2 akar 2. Oke, kita hitung. Berarti ini berapa? Berarti sama aja ini. Ini tambah aja langsung ya. Berarti 1 min 2 akar 2 per 6 akar 2. Langsung dirasionalkan. Kali akar 2 akar 2. Nah, berarti sama dengan akar 2 min 4 per 12. Oke. Soal selanjutnya adalah nomor 8. Dari angka 0 sampai 9 akan disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang berulang ya atau sama. Tentukan peluang terbentuknya kelipatan 5. Oke. Kita kembali ke peluang dulu. Rumus peluang apa? Rumus peluang atau PA adalah NA per NS. Nah, kita tentukan dulu NA itu apa sih? Nah, NA itu yang ditanya, berarti yang ditanya apa? Kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 tapi dia membentuk ratusan. NS berarti keseluruhan kan angka segini dari dalam bentuk ratusan. Oke, kita tentukan dulu NA sama NS-nya. NA dulu ya. NA dulu. Nah, NA kelipatan 5 kan dibentuk 3 angka. Berarti kita sebabnya 3 nih. Sebabnya 3 angka. Dari angka 0 sampai. Nah, peluang terbentuk kelipatan 5 kan. Bilangan kelipatan 5 itu bilangan yang angka terakhirnya kalau nggak 0 itu sama 5. Oke. Ya kan? Kelipatan 5 pokoknya itu angka terakhirnya pasti 0 atau enggak 5 angka terakhirnya. Nah, terlainnya angkanya 1. Ini bukan angka ya, tapi ini banyaknya angka 1. Apa berupa angka 0? Sama berupa angka 5. Oke. 0. Nah, yang ini berapa sih? Ini sebenarnya udah kebentuk semua nih. 0 sampai 9 ada 10 huruf kan ya. Tapi di awal
digit awal 0 itu nggak boleh. Kenapa? Karena diminta adalah ratusan. Kalau 0 di depan berarti bilangannya menjadi bilangan puluhan, bukan ratusan. Berarti 10 kan ada 10 nih. Karena dia 0 nggak boleh atau 0 udah dipakai ini kan ya, berarti tinggal 9. Di sini udah dipakai satu lagi jadi 8. Oke, berarti ini berapa? Kali-kali. Ingat, satu ini bukan angka ya, tapi ini jumlah angka yang di digit terakhir. Lipatan 5 yaitu 0 kan. Nah, ini berapa? 72. Nah, sekarang angka 5. Oke. Di awal 0 nggak boleh kan ya? 0 awal nggak boleh. Berarti ini yang masuk adalah 9. Nah, karena di sini 5 udah dipakai, berarti ini tinggal 8. Nah, ini berapa? Ini bukan 7 lagi. Karena apa? Karena 0 di sini boleh. Jadi ini 8. Jadi ini 64. Dijumlah berapa ini? 1, 3, 6. Nah, itu baru N. Sekarang NS. Nah, NS total kan ya? Total. NS itu total. Berarti langsung aja slotnya 3. Slotnya 3. Nah, karena 3 ya, dari 10 angka itu ya. Ini sebenarnya 10 masukkan, tapi 0 dia nggak boleh masukkan. Angka 10 ini sebenarnya masuk 0 sampai 9. Tapi di sini karena diminta ratusan, 0 nggak mungkin, jadi ini 9. Ini 9. Kenapa 9? Karena 0 boleh masuk. Ini 8. Oke, ini kalau dikali berapa itu? 81 dikali 8, berarti 68 ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa PA-nya sama dengan 136/648. Dibagi 8 semua bisa ya. Dibagi 8 nih. Jadi berapa? 17/81. Soal selanjutnya adalah nomor 9. Diberikan bilangan positif n dan n. Jika mx plus ny sama dengan 1, tentukan nilai maksimum xy. Oke. Nah, kita nyari xy kan ya, maksimum xy ini. Nah, jadi kita harus jadiin x semua boleh atau y semua boleh. Oke, dari sini saya ubah jadi ini mx sama dengan 1 min ny. Berarti x sama dengan 1 min ny per m. Oke, nah dari sini kita punya xy kan ya. Nah, xy berarti x-nya kita ganti ini 1 min ny per m dikali y. Jadi apa ini? Fungsinya jadi y ya. Taruhlah ini fy lah. Fy berarti berapa ini? Y min ny kuadrat per m. Nah, karena kita mencari maksimum xy, berarti ini kan udah xy lah ya. Ini xy nih. Berarti kita pakai turunan. Berarti f aksen y sama dengan 0 ya. Turunannya yuk. Berarti turunannya apa ini? 1 min 2ny per m sama dengan 0. Oke, cari yuk. Ini 0 kan ya. Berarti ini sama aja 2ny sama dengan 1. Jadi y sama dengan 1 per 2n. Nah, kita simpan nih. Y sama dengan 1 per 2n. Jadi nilai maksimum xy, ya udah masukin aja nih. Masukin y-nya 1/2n ke ini boleh atau ini. Jadi ke ini nih. Ke fungsi ini. Ini fungsinya kan, tinggal masukin y-nya 1/2n. Berarti 1/2n min n
per ini aja n dikali 1/2n dikuadratkan per n. Berarti ini 1/2n. Ini jadi apa? Min 1/4n ya per m. Oke. Berarti berapa yuk? Oke, ini sama penyebabnya ya. Ini sama aja samain penyebabnya yuk. 4n lah ya. 4n bagi 2 dikurang 1 per n. Berarti ini m nya kesini aja dia 1/4m n. Soal selanjutnya adalah nomor 10. Jika 9 log x min 1 kuadrat min 9 log x min 1 kuadrat sama dengan A mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu x sama dengan B. Tentukan A plus B. Oke. Nah, bedakan ya, ini sama ini. Kalau ini itu 9 log x min 1 dikuadratkan nih. Semua dikuadratkan. Kalau ini yang dikuadratkan hanya numerusnya x min 1. Oke. Berarti pertama dah, saya misalkan dulu. Misal sebelum pemisalan langsung dulu deh ini. Tulis dulu deh. Tulis jadi ini 9 log x min 1 kuadrat. Nah, ini bisa turun kan ya? Karena pangkat numerus berarti 2. 9 log x min 1 min A sama dengan A nih 0. Oke, kita misalkan aja. Misal P sama dengan 9 log x min 1. Jadi apa ini bentuknya? Kuadrat ya. B kuadrat min 2P min A sama dengan 1. Nah, katanya apa? Persamaan ini katanya dia mempunyai tepat satu penyelesaian. Kalau dia mempunyai tepat satu penyelesaian, artinya apa? Artinya adalah diskriminannya sama dengan 0. Oke, berarti diskriminannya sama dengan 0. Rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Berarti sini B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadratnya ini 4 lah ya. Min 2 dikuadratin jadi 4. Min 4 kali 1 kali min A. Min 4A sama dengan 0. Jadi A nya berapa? A nya adalah ini kan 4 plus 4A sama dengan 0. 4A sama dengan min 4. Jadi A nya sama dengan min 1. Oke, simpen dulu. A nya min 1. Nah, A nya min 1. Jadi persamaannya menjadi P kuadrat min 2P min 1 jadi plus 1 ya, sama dengan 0. Tentukan P nya nih. Nah, P berarti ini sama aja apa? Kuadrat sempurna. Ini sama aja P min 1 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi P min 1 sama dengan 0. Jadi P nya sama dengan 1. P nya 1. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena yang diminta bukan P, tapi dalam bentuk awal. P nya tadi kan perumpamaan, P sama dengan 9 log x min 1. Nah, kita cari x nya. A nya udah ketemu kan? Nah, x kan B kan? Kita cari A nya udah ketemu, tinggal cari B. B itu x. Nah, berarti kembalikan lagi. P tadi apa rumusnya? P apa? P itu 9 log x min 1. Jadi 9 log x min 1 sama dengan
1. Oke, jadi X min 1 sama dengan 9 pangkat 1. Jadi X sama dengan 10. X itu apa tadi? X adalah B. Jadi hasilnya adalah A plus B sama dengan min 1 tambah 10 sama dengan 9. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 11. Jika 2A plus B sama dengan 2 log 45, A plus 2B sama dengan 2 log 75, maka A plus B adalah, oke, cari A plus B. Berarti eliminasi ya langsung ya. Eliminasi jumlah yuk. Di jumlah. Jumlah aja ya, nggak enak. Berarti ini di jumlah 3A plus 3B sama dengan 2 log 45 ditambah 2 log 75. Nah, ini sama aja 3A plus B sama dengan 2 log dikali ya dalam jumlah 75. Nah, berarti gimana ini? Jadi nyari AB, A plus B apa? A plus B sama dengan 2 log, ini kali ini berapa? 45 kali 75 berapa? Tunggu dulu. 3.375 dibagi 3. Nah, ini bisa nih. Ini bisa kan sepertiga ya. Bisa ke pangkat numerus. Jadi A plus B sama dengan 2 log 3.375 pangkat sepertiga. Jadi A plus B sama dengan 2 log, ayo 3.375 pangkat sepertiga 15. Atau enggak, kalau kalian bingung ngetiknya, lihat di opsi, kira-kira yang benar yang mana, ya kan? Oke. Nomor selanjutnya adalah nomor 12. Diketahui UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, dengan B-nya positif ya. Jika A min B sama dengan 1 dan determinan U1, U3, U2, U4 sama dengan min 2, maka A kuadrat plus B kuadrat. Oke, kita punya dua persamaan ini nih. Ini ya, sama ini modal kita untuk mengerjakan. Oke, yang pertama, berarti gimana itu? Berarti A sama dengan ini B plus A. Tuh. Oke. Yang kedua, cari yuk. Kedua, cari determinannya. Ini A berarti ya. A. Sini A plus B. Ini A plus 2B. Ini A plus 3B. Sama dengan min 2. Berarti ini kali ini ya, diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Berarti A kali, berarti A dikali A plus 3B dikurang A plus B kali A plus 2B sama dengan min 2. Kerjakan lagi, A-nya kita ganti no. A-nya kita ganti B plus 1. Ya udah dari sini ya, biar muat. Berarti ini B plus 1 dikali B plus 1 tambah 3B berarti 4B plus 1 ya, dikurang ini berapa ini, B plus 1 tambah B berarti 2B plus 1 dikali 3B ya plus 1 sama dengan min 2. Kerjakan ini kali ini 4B kuadrat plus 5B plus 1 min
6B kuadrat plus 5B plus 1 sama dengan min 2. Oke. 4B kuadrat min B kuadrat min 6B kuadrat sama dengan min 2B kuadrat. 5B dikurang 5B coret, 1 dikurang 1 coret, sama dengan min 2. Jadi B kuadrat sama dengan 1. Jadi B nya sama dengan plus minus akar 1 atau plus minus 1. Karena yang dicari B nya positif ya, B nya positif, maka B nya sama dengan 1. Oke, B nya 1. Sekarang kita cari A. A nya apa tadi? A nya adalah B plus 1. Jadi kalau di sini, kalau B nya 1 berarti A nya 2. Oke, A nya 2, B nya 1. Jadi pertanyaannya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4 plus 1 kuadrat 1. 4 tambah 1 5. Oke. Soal selanjutnya adalah nomor 13. Diberikan persamaan 2x plus 3y sama dengan A. 1/7x plus 1/5y sama dengan 5. Jika x plus y sama dengan 2a, maka nilai A adalah, oke, berarti kita eliminasi dulu ini. Ya. Eliminasi ini, berarti ini dikali berapa ini? Ini yang jelas dikali 35 ya. Dikali 35 biar penyebutnya hilang. Nah, sekarang nih, ini kali berapa? Terserah mau dikali berapa. Nah, supaya ini kan X ya kan, ini Y, sedangkan kita punya X plus Y. Nah, maka dari sini kita harus jadikan X plus Y biar ini bisa dieliminasi sama, disubstitusi sama ini. Nah, ini kan kali-kali 35 kan ini 5 ya. Ya kan? 5 ini 7. Ini 5. Supaya ini 1, ini harus 4 kan? Berarti ini dikali 2. Wah, berarti ini dikali 2. Oke. Kita kerjakan. Ini kali 2 berarti ya ini ada dulu lah, dari atas dulu ya. Berarti itu berapa? Kali 35 kali 7 berarti 5x plus 7y sama dengan 35 kali 5 175 ya. Oke, sekarang ini kali 2 berarti 4x plus 6y sama dengan 2. Kurang lah ya. Kenapa dikurang? Biar ketemu x plus y sama dengan 175 min 2a. Nah, sedangkan di sini x plus y sama dengan 2a. Boleh dong ini saya ganti jadi 2a doang, sama dengan 175 min 2a. Ini ada ralatan sedikit. Ini adalah 2a plus 3. Oke. Kalau 2 plus 3 berarti ini juga 2a plus 3 sama dengan 175 min 2a. Ini pindah ke sini jadi 4a sama dengan 172. Jadi A-nya sama dengan berapa? Dibagi 4, 43. Kita cari A kan? Jadi A-nya 43. Soal selanjutnya adalah diberikan, yaitu nomor 14 ya. Diberikan bilangan real A jika himpunan semua penyelesaian dari persamaan 2x min 1 kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 1 min 4x adalah X antara P dan Q. Maka P plus Q adalah, oke, kita bergerak di sini aja. Jadi dikuadratkan, berapa ini? 4x kuadrat min 4x plus 1 min A kuadrat kurang dari 1 min 4x. Coret lah ya. Ini juga coret. Jadi
4x kuadrat min a kuadrat kurang dari 0. Jadi 4x kuadrat kurang dari a kuadrat. Nah, 4x kuadrat sama aja apa kalau diakarin? Akarin semua yuk. Akarin berarti akar 2x dikuadratkan kurang dari akar. Oke. Nah, fungsi kalau diakar sama kuadratkan itu sama aja menjadi mutlak. Ini sama aja mutlak 2x. Tapi ini hilang nih. Tapi ini harus mutlak karena fungsi ya. Ini kan nggak fungsi nih. Ini konstan. Berarti ini A. Nah, ingat materi mutlak. Kalau mutlak kurang dari A, berarti penyelesaiannya adalah 2x antara A sampai min A. Nah, supaya menjadi X, karena diminta X kan ya, jawabannya berarti X adalah A per 2 sama min A per 2. Dari sini diketahui bahwa ini adalah P, sedangkan ini adalah Q. Jadi nilai P plus Q itu sama aja min A per 2 ditambah A per 2 sama dengan 0. Habis 0 ya. Soal selanjutnya adalah nomor 15. Ini adalah soal program linier. Seorang apoteker mencoba meracik obat baru berbahan dasar zat A dan B. Ya, racikan pertama membutuhkan 400 mg. Oh ya, miligram, ini berarti gram ya. Sorry, ini gram. Ini juga gram. Ya, miligram kan ya. Miligram zat A dan 100 mg zat B. Obat racikan pertama dijual 8.000 dan obat kedua dijual 3.200. Jika persediaan A yang ada hanya 6 gram A dan 4 gram B ya, maka pendapatan ini B ya. Ini 4 gram untuk yang B. Pendapatan maksimum apoteker tersebut. Oke, berarti langkah pertama modelkan matematikanya dulu. Ya, ini adalah racikan ya. Ini racikan pertama. Racikan pertama, racikan kedua. Nah, ini zat A, ini zat B. Oke, buat yang lebih sederhana. Nah, ini XY lah ya. Oke, zat A berapa sih? Racikan pertama membutuhkan 400 ya miligram ya. Dan B-nya berapa? 100. Racikan kedua. Racikan kedua berapa? Racikan kedua berarti berapa ini? Racikan kedua 200 sama 100. Berarti ini 200. Oh, ini 300 ya, sorry. Ini 300, ini 100. Oke. Racikan pertama dijual dengan 8.000. Racikan pertama 2.000. Nah, sekarang persediaan yang ada hanya 6 gram A. 6 gram berarti ini berapa? Kalau 6 gram 6.000 kan mili kan ya, ini dalam mili nih. Nah, ini 4.000 totalnya ini. Persediaan kan total kan ya. Oke. Nah, dari sini kita dapat simpulkan untuk yang X itu racikan pertama ya. Racikan pertama itu X, racikan kedua adalah Y. Berarti modelnya adalah 400X plus 200Y lebih kecil sama dengan, karena maksimalnya kan 6.000. Coret. Jadi X plus dibagi 2 semua ya, berarti 2X plus Y kurang dari 30. Oke, yang kedua
Yang kedua berarti 300x plus 100y kurang dari sama dengan 100. Jadi 3x plus y kurang dari 10. Nah, sekarang kita cek fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu apa sih? Fungsi yang menentukan dia maksimum atau minimum kan ya. Oke, berarti ini nih. Racikan pertama itu x kan, berarti 8000, berarti 8000 x plus 3200 y. Nah, dari sini kita bisa tentukan nih maksimumnya di mana. Kita nggak usah pakai gambar. Biasanya kan pakai gambar kan, kita nggak usah. Kita pakai perbandingan gradien. Ya, ini perbandingan gradien. Kita pakai perbandingan gradien, atau perbandingan koefisien x per koefisien y ya. Nih, kita pakai ini nih. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama ini berapa berarti koefisiennya? Ini ya, 2 ya, 2/1 itu sama dengan 2. Ini 3/1, ini 3. Sekarang ini berapa? 80/32. Dibagi 4 semua bisa? Berarti dibagi 8 berarti berapa? 10/4 berarti berapa? 2,5. Nah, sekarang kita cek nih tempatnya nih. Yang paling kecil yang mana? 2 ya. Berarti yang paling kecil 2. Terus 2,5. Terus 3. Nah, karena fungsi objektifnya dia di tengah, ya kan? Ini fungsi objektif kan ya? Ini di tengah. Maka bisa dipastikan bahwa maksimumnya dia terletak di perpotongan garis, atau eliminasi. Nah, nanti titiknya diketahui nih, eliminasi nih, berarti eliminasi 1 dan 2. Berarti yang pertama 2x plus y sama dengan 30, sama 3x plus y sama dengan 10. Ya, sorry ya, dari sini ada kesalahan nih. Ini bukan 100 tapi ini 4000 kan ya. Ini 4000. Ngaco deh. Ini 4000 berarti ini 40. Berarti ini juga 40. Oke, dari sini eliminasi dikurang. Jadi apa ini? X sama dengan 10. Nah, X-nya 10 dari sini. Ketahuan yuk, berarti Y-nya berapa? Y-nya juga 10. Berarti dia akan maksimum di titik 10. Dia akan maksimum di 10,10. Masukin ke fungsi objektif. Jadi sama dengan 8000 dikali 10 ditambah 3200 kali 10. Jadi berapa ini? 80.000 ditambah 32.000 sama dengan 112.000. Soal selanjutnya adalah nomor 16. Jumlah 3 suku pertama geometri adalah 91. Jika suku ketiga dikurang 13, maka ketiga barisan tersebut membentuk barisan aritmatika. Tentukan suku pertama barisan tersebut. Oke. Pertama ada 3 suku pertama ya. 3 suku pertama berarti suku pertama, kedua, dan ketiga. Taruhlah suku pertamanya A. Suku keduanya B, suku ketiganya C. Berarti kalau dijumlah A plus B plus C sama dengan 91. Ini barisan geometri. Nah, jika di suku ketiganya dikurang 13 membentuk aritmatika. Nah, ini aritmatika nih. A, B sama C min 13. Ini aritmatika. Nah, kita ke aritmatika dulu.
aritmatika, suku tengahnya rumusnya apa? B sama dengan A tambah C, ya kan? Ujung B tambah ujung kanan dibagi 2. Ya. Nah, A tambah C berapa? Dari sini. A tambah C sama dengan 91 dikurang B. Ini berarti 2B ya. 2B sama dengan A tambah C 91 dikurang B min 13. Ini ke sini 3B. Sama dengan berapa itu? 78 ya. 78. Jadi B-nya sama dengan 26. B-nya ketemu 26. Oke. B-nya ketemu 26. Sekarang kita kembali ke geometri. Geometri, suku tengah rumusnya apa? UT kuadrat sama dengan A kali UN. Ya. Ini untuk geo. Nah, suku tengahnya mana? B ya. B kuadrat sama dengan A kali C. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih. A atau C-nya kita tentukan dulu di sini nih. Ini kan B-nya 26. Berarti A tambah C sama dengan berapa ini? 91 kurang 26 berapa? 91 dikurang 26 65 ya? Berarti 65. Nah, dari sini diketahui barat C sama dengan 65 min A. Oke, jadi B kuadrat sama dengan A. B itu berapa tadi? B-nya nilainya 26 ya. Berarti A dikali C-nya 65 min A. Jadi 26 kuadrat 676 ya. 676 sama dengan 65A min A kuadrat. Pindah ke sana semua. Jadi A kuadrat min 65A plus 676 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai A bisa pakai pemfaktoran. Oke, kalau dikali hasilnya 676, kalau dijumlah hasilnya 65. Berarti min sama min otomatis ya. Min 13 sama min 52. Jadi A-nya 13 atau A-nya 52. Sama aja, tinggal pilih salah satu. Nomor selanjutnya adalah nomor 17. Jika 2 pangkat setengah plus 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat min setengah plus 2 pangkat min sepertiga sama dengan 4 pangkat X, maka nilai X adalah. Oke, misalkan aja biar gampang ya. Misal A itu 2 pangkat setengah, B-nya 2 pangkat sepertiga. Ini sudah didapat, fungsinya jadi apa? A tambah B per seper A tambah seper B. Gitu kan ya? Atau A pangkat min 1 kan ya? Nah, ini A pangkat min 1, B pangkat min 1 sama aja seper A sama seper B. Oke, ini A plus B per, ini saya samain nih, AB ya. Ini begini B, ini plus A. Berarti ini bisa coret nih, ya kan? Jadi tinggal A, B. Nah, ini AB nih. Ini sama aja AB. Berarti dapat disimpulkan bahwa AB sama dengan 4 pangkat X. Nah, kita balikan lagi nih. A-nya apa tadi? A-nya adalah 2 pangkat seperti setengah dikali 2 pangkat seperti 3 sama dengan 2 pangkat 2X ya. 4X. Ini berapa ini? Dijumlahkan ya. Setengah tambah sepertiga. Oke. Setengah tambah sepertiga. Ayo berapa ayo? Ini 6. Berarti ini berapa? 3 tambah 2. Berarti 5 per 6. Berarti 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 2X. Terus X-nya X-nya dicoret. 2-nya dicoret karena basisnya sama. Berarti 5 per 6
sama dengan 2x. Jadi x-nya sama dengan 5/12. Nomor selanjutnya adalah jika P kuadrat plus 4 log P plus 1 sama dengan 2 log 5 per 3 log akar 5 2 log 81. Tentukan 4P kuadrat. Oke, kita kerjain ini dulu dah. Ya. Ayo. Ini kan sama aja 2 log 5 per, urutin aja nih. Urutin. Berarti ini 2, saya balik 2 log 81 itu berapa? 3 pangkat 4. Terus ini 3 log 5 itu berapa? 3 pangkat 1. Oke, berarti ini 2 log 5. 4-nya turun sama setengah ya. 4 kali setengah 2. Sama aja 2 log 3 coret ya. 2 log 5. Jadi ini coretkan ya. Jadi ini sama aja setengah. Oke. Ini udah tahu nih sebelah kanan hasilnya setengah. Berarti kita tinggal tulis, kita tinggal kerjain. P kuadrat plus 4 log P plus 1 sama dengan setengah. Jadi P plus 1 sama dengan P kuadrat plus 4 pangkat setengah. Supaya pangkat tengahnya hilang, berarti kita dikuadratkan kanan kiri. Oke. Ayo, jadi apa? P kuadrat plus 2P plus 1 sama dengan P kuadrat plus 4. Coret. Berarti 2P sama dengan 3. Berarti P-nya 3/2. Ditanya apa? Jadi di sini ya. Jadi 4P kuadrat sama dengan 4 kali 3/2 kuadrat sama dengan 4 kali 9/4. Jadi hasilnya adalah 4. Pasnya 4, hasilnya adalah ini 4 coret, hasilnya 9. Soal selanjutnya adalah nomor 19. Jika P dan Q merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 1 sama dengan 0, maka persamaan yang akarnya akar P plus akar Q dan P kuadrat plus Q kuadrat. Oke. Kita kerjain yang ini dulu. Ya, ini akar-akarnya apa? P dan Q. Berarti ini ada namanya P plus Q lah ya. Rumusnya min B per A. Berarti berapa tuh? 7. Terus ini ada namanya P kali Q. Berarti berapa? 1. C per A kan? Oke, maka persamaan akar-akarnya ini. Nah, rumus persamaan kuadrat baru itu apa? Berarti x kuadrat min jumlah akar-akar ya, x plus kali akar-akar sama dengan 0. Berarti kita cari JA nih, JA sama KAA. Oke, sebelumnya kita cari akar-akarnya dulu nih. Ya. Dari sini. Cari akar-akarnya dulu. Nih. Ini kalau dikuadratkan jadi apa ini? P plus Q dikuadratkan sama dengan 49. Jadi apa ini? P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ sama dengan 49. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat, PQ berapa? 1 kan ya? Plus 2, berarti ya 2 kali 1 berarti 49. P kuadrat plus Q kuadrat sama 7. P kuadrat plus Q kuadrat 47. Nih, udah ada kan? Ya. Udah ada nih. Tinggal nyari akar P dan akar Q. Nah, untuk mencari akar P dan akar Q, langkah pertama ya udah. Coba akar P-nya sama akar Q itu kuadratkan, ya. Berarti rumusnya apa? P plus Q plus 2 akar PQ ya. Ya kan? Berapa berarti ini? P plus Q berapa? 7. 7 tambah 2. 7 tambah 2 kali 1, 2 kan? Sama dengan 9. Berarti P akar P plus akar Q berarti berapa? Akar 9 3. Nah,
Nah, udah kan? Udah. Berarti udah ditahu ini. Akar P plus akar Q. Akar P plus akar Q kan 3. Terus P kuadrat plus Q kuadrat itu 47. Nah, berarti kita udah dapat nih yang kita cari. Berarti tinggal dimasukkan ke sini. Jadi fungsi kuadratnya X kuadrat min jumlah akar. Berarti jumlah akar tambah jumlah ini. 47 tambah 3, 50X. Plus kali akar. 47 kali 3 berapa? 141 ya? 141 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya. Ini soal nomor 20 ya, soal terakhir. Soal terakhir nomor 20 diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan 9x kuadrat plus ax min b melalui titik a, min b dan b min a. Dengan a tidak boleh sama dengan b. Nilai minimum fx adalah, karena dia melalui dua titik udah aja, berarti dua titik ini kita substitusi. Berarti substitusi ke titik ini dulu, a min b ke fungsi kuadratnya. Berarti apa ini? Min b sama dengan a kuadrat, ya kan? 9a kuadrat gitu kan ya. Plus ax, berarti plus a kuadrat min b. Itu lihat nih. Berarti 0 sama dengan 10a kuadrat. Berarti a-nya sama dengan 0. Nah, a-nya udah ketemu 0. Sekarang kita substitusi ke b min a. Berarti b, 0, ya kan? A-nya kan 0. Jadi apa? 0 sama dengan 9b kuadrat plus 0, ya kan? A-nya kan 0 kan? Min b. Jadi 9b kuadrat min b sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Berarti ini b-nya keluarin, berarti 9b min 1. Jadi b-nya sama dengan 0 atau b-nya sama dengan 1/9. Nah, karena b-nya nggak boleh sama dengan a, maka ini nggak memenuhi. Berarti yang diambil b-nya yang 1/9. Jadi fungsinya menjadi fx sama dengan 9x kuadrat min 1/9. Karena kita cari minimum, berarti kita pakai turunan pertama sama dengan 0. Turunkan yuk. Berarti 18x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. Jadi minimumnya F0 ya. Jadi nilai minimumnya itu F0. Berarti berapa? 9 kali 0 kuadrat min 1/9 sama dengan 1/9. Maka nilai minimum dari fungsi kuadrat tersebut adalah 1/9. Sorry ya, ini bukan 1/9, tetapi kan ini kan 9 kali 0 kan ya. 0 dikurang 1/9 berarti min 1/9. Jadi nilai minimum dari fungsi tersebut adalah min 1/9. Oke, demikian pembahasan full ya. Utul UGM tahun 2019 kode 634 dari 1 sampai 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.